Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Swaibatun, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Sumberasih, Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata ini berupa diseminasi tentang budaya positif dan praktik membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SMKN Negeri 1 Sumberasih, yang terhormat Ibu Siti Swaibatun selaku penyaji materi, dan para ulama yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mendatang jadinya yang mana pada pagi hari ini kita bisa berada di sini memenuhi undangan dan mengikuti seminar tentang diseminasi budaya positif oleh salah satu CGP Angkatan 9. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan keimanan dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan acara pada pagi hari ini. Jadi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi dengan diseminasi tentang budaya positif. Acara keempat yaitu praktik membuat keyakinan kelas, kelima tanya jawab dan terakhir berikut. Untuk acara pertama pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah SMK Negeri 1 Sumberasih kepada Ibu Siti Rohmahati SPT RPD dan persilakan. Ibu Siti Rohmahati saya mengajukan untuk acara diseminasi CGP Angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, CGP Angkatan 9, pagi terima kasih kita semuanya bisa di sini dan keadaan sehat-sehat. Salam bersama dan terima saya bersama. Pertama saya berterima kasih hanya selalu di sini mengikuti acara ini sampai selesai. Kemudian yang kedua saya terima kasih kepada Ibu Siti kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Siti itu memberikan manfaat untuk kita dan sekolah kita bersama. Ini adalah diseminasi yang pertama kepada kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan kita yang tidak mungkin dia akan memberikan kepada yang kedua sama. Tapi pertama kita yang akan mendapatkan itu dan manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, saya terima kasih kepada Tuhan. Mungkin yang perlu saya sampaikan di suatu dengan langkah apapun yang ingin nanti dilakukan di sekolah, tetap memberikan semangat kepada ibu untuk selalu bergerak. Saya tetap bergerak, kalau tujuannya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dengan bapaknya satu itu makannya.
Monggo saya memberikan kesempatan ini anak muda-muda bagi usianya di atas 60 ya. Begini, buat guru, guru ini, itu yang di belakang ini. Orang-orangnya kita bahasa di angkatan 11. Ini positif untuk kita ini. Bapak Ibu, ini adalah perubahan mindset mengajar, merubah mindset, memberikan ilmu yang sangat bagus terhadap prospek pendidikan ke depan. Karena sekolah ini akan menjadi maju karena dari gurunya dulu. Gurunya dulu bagaimana berubah mindsetnya untuk pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang satu ini. Jadi monggo bareng-bareng diikuti. Sekarang ada pendaftaran di angkatan 11 yang perlu diingat bahwa itu adalah menjadi murni dari pemikiran tadinya kita sekarang menghadapi anak-anak mengajar di kelas. Jangan memastikan dari jawaban ini. Kalau yang berdoa itu jangan dilakukan. Tapi membuat segala sesuatu setiap titik pertanyaan dengan jawaban apa yang dilakukan di kelas. Guru ini juga guru wajib yang kita punya atas ini. Orang lain itu yang pakai jilbab ini tuh, ada seperti cekut bagian itu. Ya, jadi yang saya. Bapak Ibu, tetap semuanya hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita alami di Indonesia di SMK 111. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk belajar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu rumah hadirin atas sambutan. Kemudian acara berikutnya yaitu penyampaian materi visualisasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Solihatul SPD. Kepada beliau dan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, ibu sekalian. Mohon izin saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan, bukan berarti saya lebih bisa dari jenengan, bukan. Kebetulan saya diberikan tugas untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di CGT. Bapak Ibu, mohon izin saya di depan sini. Kali ini saya mau sharing. Kita sharing ya di sini ya. Seandainya nanti ibu punya ide itu bisa ditularkan ke saya, karena saya juga belajar di sini. Seandainya saya juga punya ide dan menurut ibu semua itu bisa diterapkan di kelas, monggo bisa diterapkan di kelas. Saya lanjutkan, ibu, ini kita mau membahas tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Kira-kira ibu apa itu budaya positif? Ya, betul. Jadi mindset positif ya maksudnya. Jadi segala sesuatunya jangan lihat negatifnya dulu nih, harus berpositif thinking dulu ya betul. Nah, saya punya pertanyaan, apakah budaya positif itu termasuk misalkan kita menerapkan
gitu ya. Terus yang kedua, membaca Yasin setiap awal pembelajaran. Mereka kan punya kegiatan membaca Yasin di setiap awal pembelajaran. Apakah itu juga masuk budaya positif? Masuk. Ya, itu juga termasuk budaya positif. Bapak Ibu, untuk budaya positif itu sebenarnya bukan hanya tentang penerapan kebiasaan-kebiasaan untuk menanamkan karakter siswa. Ternyata budaya positif itu juga termasuk regulasi penanganan kasus. Itu juga masuk budaya positif. Nanti ketika itu kita akan bahas bersama-sama. Nah, budaya positif ini tujuannya adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada muridnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau kita hadisnya Nabi Muhammad, siapa yang perlu kita hormati? Pertama ibu, kedua ibu, ketiga ibu, baru keempat ayah. Dan kita menurut Ki Hajar Dewantara yang perlu kita utamakan kita sebagai guru itu adalah nomor satu murid, yang kedua murid, ketiga murid, seterusnya murid. Dari sini kita sudah masuk mulai bercerita apa maknanya kemanusiaan manusia murid. Kita akan membahas masalah disiplin positif. Kita sudah tahu disiplin itu apa, ya. Ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nanti kita bahas. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, teori kontrol. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. 7, keyakinan kelas. Yang 8, segitiga restitusi. Nah, nanti yang ketujuh untuk keyakinan kelas, setelah selesai materi semua, kita mau praktek membuat keyakinan kelas. Nah, bedanya dengan kesepakatan kelas seperti apa? Nanti kita bahas. Oke, kita masuk kepada disiplin positif. Agak bingung tuh? Ya, disiplin itu dibagi menjadi dua. Disiplin itu dibagi menjadi dua. Ada restitusi, ada konsekuensi. Nah, yang sering kita lakukan itu berupa hukuman. Sebenarnya hukuman itu bukan termasuk disiplin karena nilainya bernilai negatif. Restitusi itu fokus pada pemecahan masalah. Kalau konsekuensi membuat siswa atau mengajarkan siswa agar taat pada aturan. Ketika dia di masyarakat, aturan-aturan seperti apa yang akan berlaku di masyarakat? Misal, jangan menyakiti seseorang kalau misalkan kamu tidak mau disakiti. Itu kan sudah konsekuensi. Kalau hukuman biasanya berlaku di instansi. Kalau kita bahasnya itu masalah takdir. Terus kemudian disiplin itu dasarnya apa? Restitusi dasarnya adalah keyakinan kelas. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas, itu akan menjadi dasar ketika kita mau menyelesaikan permasalahan sesungguhnya. Kalau konsekuensi dasarnya adalah peraturan. Bedanya, kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif, kalau peraturan itu kalimatnya kalimat boleh positif, boleh negatif. Misalkan kalau peraturan, jangan tidur di kelas, jangan terlambat, itu kan kalimat negatif. Tapi nanti kalau di keyakinan kelas kalimatnya positif, nanti kita akan mengubah menjadi kalimat positif. Tapi kalau hukuman itu dasarnya adalah sanksi dari guru. Contoh yang kemarin saya lakukan, anak terlambat atau anak membuat kasus di pelajaran saya kumpulkan untuk masa jeda. Perbedaannya adalah kalau di konsekuensi, sanksinya itu berhubungan dengan perilaku. Contoh, kalau
sekitar meja. Ya, itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman boleh fisik, boleh verbal, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan. Misal, anak ada di meja, maka dipanggil, selain diset, dimarahin dulu, entah itu tadi disuruh lari, entah itu tadi disuruh ngomong tidak membersihkan apa-apa, tapi tidak berhubungan dengan kesalahannya dulu. Nah, itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu tidak ada. Karena restitusi menemukan pada teori kontrol atau menemukan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti kita bahas juga. Oke. Disiplin juga untuk restitusi menggunakan teori kontrol untuk menganalisanya anak, penanganan kasusnya itu pakai teori kontrol, tapi kalau konsekuensi itu menggunakan stimulus respon. Jadi kesalahannya apa, berarti dia sanksinya, konsekuensinya harus apa. Jadi itu masih hubungan, karena seperti itu stimulus dan respon. Tapi kalau hukuman menggunakannya pada paksaan yang sering saya lakukan, saya selalu mencontohkan saya karena saya pelaku utama di sini. Saya sering mendukung anak. Terus kemudian untuk restitusi mendorong timbulnya atau munculnya disiplin positif siswa, untuk konsekuensi mendorong kepatuhan atau tanggung jawab. Tapi kalau hukuman pasti yang dituju oleh mereka adalah biar anak merasa bersalah. Justru ketika kita mau membuat anak merasa bersalah, itu akan menimbulkan kecewaan dan itu jangka panjangnya itu efek banget. Ketika kita sudah menjatuhkan harga dirinya, apalagi dengan teman-temannya, itu efeknya itu pernah dari itu yang paling diingat adalah guru yang benar-benar menyakiti. Pernah. Dan sampai sekolah ini sebesar ini, tapi tidak bagus. Ingat aja. Jadi hal itu sebenarnya maksudnya dulu kita mau dimotivasi, cuma caranya tidak salah. Dan kalau sampai itu wajib dibawah. Dan akan dibangun. Dan seperti itulah anak-anak kita. Saya sampai beringat seperti itu. Ya Allah, jangan sampai saya menjadi guru yang diingat keburukan saya oleh anak. Meskipun saya tidak punya kebaikan kepada anak-anak, paling tidak saya jangan menjadi siswa, menjadi guru yang diingat kekejamannya oleh anak. Saya sampai belajar itu. Disiplin positif, saya masuk ke disiplin positif tadi bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik atau kesadaran dalam diri. Itu tujuannya disiplin positif. Merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin diri dalam dirimu tanpa hukuman dan tanpa penghargaan. Jadi kalau ini ada yang mengiritik, berarti penghargaan itu nggak boleh. Kita rasa hadiah itu sebenarnya nggak boleh. Tadi kita sudah bahas masalah hukuman. Kalau hukuman kita tahu, penghargaan saya awal belajar seperti itu. Penghargaan tidak juga. Mau belajar yang kedua setelah disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Nah, ini maksudnya kenapa ikut itu tidak motivasi manusia. Yang nomor satu, manusia melakukan sesuatu itu biasanya kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misal saya tidak terlambat, tidak mau terlambat, takut dipanggil orang tua saya. Pernah terjadi di siswa kita banyak. Terus kemudian guru juga itu, biar tidak dilihat oleh ibu. Biar tidak dilihat oleh ibu. Terus kemudian yang kedua, motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain.
Nah, ternyata hal seperti itu akhirnya efeknya karena motivasi itu tidak timbul dari dirinya, jadi melakukan sesuatu dia mendapatkan barang atau mendapatkan pujian dari gurunya. Nah, yang diharapkan motivasi itu yang begitu. Entah itu kita sendiri melakukannya, kita juga sebagai pelaku ya. Kita itu maunya motivasi itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita tidak datang terlambat ke sekolah, pengennya itu bukan karena dia diusimu atau dia tidak diharimu, tapi memang benar-benar tahu dan yakin bahwa itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita. Dan itu adalah tugas kita. Pengennya seperti itu. Dan siswa pun tujuannya gimana sih caranya memotivasi atau memunculkan motivasi intrinsik. Nomor 1 dan nomor 2 itu masuk motivasi ekstrinsik karena dari luar, tapi kalau misalkan yang ketiga itu motivasinya dari dalam. Nah, ini dia hukuman dan penghargaan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudah melakukan kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Ibu hati-hati, hukuman itu bukan hanya tentang fisik, tapi verbal kita, ngomong kita, itu juga masuk hukuman. Mungkin kita itu kalau masyarakat ya, kata ibu-ibu ya, aduh, jangan sini, gitu. Sampai terlepas dari biasa kita melakukannya. Kemudian penghargaan. Penghargaan adalah suatu benda, boleh benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Kamu melakukan ini asal kamu melakukan itu. Sering ya kita. Terus kemudian dibuat penghargaan tidak akan diberikan hal itu tidak akan diberikan motivasi yang timbul itu karena menginginkan sesuatu, bukan dari dalam dirinya. Dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kredibilitas dan bersifat menghukum. Maksudnya gimana? Kadang bisa karena budaya kita, saya kasih nanti, saya kasih reward. Itu akan menjadi hukuman bagi teman-temannya yang tidak berdapat. Kenapa? Seperti itu. Bisa jadi nanti akan menunjukkan seandainya ada motivasi, itu motivasinya untuk mendapatkan sesuatu. Ini kata harus. Terus yang ketiga, motivasi yang timbul dari pemberian hukuman dan penghargaan tadi adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Bapak Ibu, ini saya juga tertampar membaca ini. Ternyata di teori kontrol itu, menurut Dr. Lin Glaser, itu dibagi bacanya ya. Ternyata ilusi-ilusi dan pemahaman-pemahaman yang saya alami atau yang saya pahamkan dari pikiran saya itu ternyata sebuah ilusi saja. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kalau kita mengatakan kon itu murid, aku itu guru, berarti aku yang mengontrol kamu. Seperti itu ya. Nah, ternyata pada dasarnya itu kita tidak bisa memaksa murid untuk dikontrol atau mengontrol murid. Kenapa? Sebenarnya ketika murid melakukan sesuatu, dia hanya mengizinkan saja.
Oke, untuk saat ini karena kamu paling marah dan tidak bisa cewek, apakah itu berarti apa yang kamu lakukan? Bisa jadi sebenarnya itu berarti seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita itu tidak bisa kontrol seseorang. Kita itu tidak bisa. Yang ada di kontrol kita, yang ada di bawah kontrol kita itu siapa? Diri kita sendiri. Kita tidak bisa kontrol orang, apalagi itu. Kita boleh anak kita sendiri, terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bujukan, Taiwan, itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Bujukan merupakan bentuk usaha untuk mengontrol diri. Karena dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan mengikutinya dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha, sama seperti memberikan penghargaan. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ini tentang hukum. Kita mau menghukum siswa itu kan maksudnya biar siswa itu disiplin, biar siswa itu patuh pada gurunya. Maksudnya seperti itu. Ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membuat murid menuju pada identitas yang gagal. Maksudnya identitas yang gagal itu akan menanamkan hal atau nilai yang buruk kepada diri. Karena dia akan merasa bersalah, masih kecil diri, bisa jadi akan melakukan sesuatu yang memperdekat hati. Takut saya. Banyak yang siswa kita yang sudah melakukan sesuatu itu, siapa yang mau? Kenapa kamu takut saya? Nah, bisa jadi ketakutan salah itu adalah bentuk dari hukuman yang sudah kita lakukan kepada diri. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada yang di bawah. Kemudian kita dulu, berarti dulu pada murid. Dan orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah hubungan kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk berbeda. Sekarang Ibu ini terima posisi kontrol. Yang pertama yang sering kita lakukan yaitu sebagai penghukum. Kita kontrolnya sebagai penghukum. Biasanya kalau sebagai penghukum itu menggunakan kata-kata patuhi aturan saya atau puas. Kamu betul, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir susah. Aku hari tidak mana, kamu sama itu adalah penghukum. Itu sebagai penghukum. Terus yang nomor dua, pembatasan bersalah. Pembatasan bersalah itu kata-katanya biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Terus di posisi ini mereka akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Kadang kamu nggak kasihan apa sama orang tuamu? Itu masuk perbuatan atau membuat rasa bersalah.
juga. Nah, pertanyaannya harus bagaimana nih? Lanjut dulu. Oke. Yang ketiga, sebagai teman. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman, itu baik. Tapi ada yang nggak enaknya juga. Nah, biasanya kata-katanya kalau posisinya sebagai teman, ayo bantulah beri bapaknya. Biasanya suaranya lebih lembut dan lebih ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai kata-kata sebagai kontrol sebagai teman. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mereka akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, serta mereka akan tergantung pada guru tersebut. Kayak gini, mau sadar guru itu gampang, aku sudah dekat dengan bapak ibu, gampang sudah, pernah ya. Aku sudah dekat dengan bapak tadi, gampang apa dengan bapak. Nah, yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya dasarnya itu adalah tata tertib atau peraturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan ini tidak sesuai dengan peraturan yang mana? Kamu dapat poin nih, itu sebagai pemantau. Sanksi atau konsekuensi apa yang telah kamu lakukan sebagai pemantau? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini yang pemantau. Diharapkannya bertahun ibu itu bisa yang kelima, yaitu sebagai manajer. Manajer itu maksudnya gimana? Seorang manajer pasti telah memiliki keterampilan di posisi teman, kapan teman memposisikan diri sebagai teman, terus kemudian mampu jadi pemantau juga. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa ditentukan. Jadi lebih luas. Biasanya kata-katanya dari manajer itu adalah apa yang kita yakini. Kalau tadi sebagai pemantau dasarnya adalah peraturan atau tata tertib, kalau sebagai manajer itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kemudian kata-kata selanjutnya, apa kamu meyakininya? Ingat tidak keyakinan kelas yang kita lakukan kemarin dari kita belajar? Menurut kamu mengambil keyakinan kelas itu? Jadi seperti itu kalimat-kalimatnya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita memimpin murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi pengaturan itu, pengontrolannya itu bukan manajernya, tapi kita memancing-mancing pertanyaan agar murid itu sadar dengan dirinya. Kemudian seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat karakternya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar, kita mungkin ketika di perkuliahan pernah mendengar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kepuasan. Ibu-ibu, mohon nanti ketika kita sudah terjun ke sekolah atau ke kelas, ketika anak-anak kita mungkin melakukan sesuatu hal yang mengecewakan kita, tolong lihat dulu kebutuhan dasarnya. Siapa tahu ada beberapa kebutuhan dasar ini yang sebenarnya tidak terpenuhi di rumahnya atau di sekolah misalnya.
Saya sampai berpikir seperti itu. Ketika kemarin Tri Agung berkelahi di awal kelas 10, saya rutin dia, saya melayani dia. Ketika saya tahu bagaimana latar belakang saya merasa masih bersyukur. Mungkin saya seperti ini karena saya terlahir di keluarga yang baik-baik saja. Kemudian kasih sayang bapak ibu saya dan kakak saya itu jujur. Mungkin anak kita nggak kayak gitu. Bisa jadi bapak ibunya cerai, dia bilang sama mamanya, baru sibuk bekerja, dia mau cari perhatian siapa, kasih sayangnya dapat cuma itu. Jadi mohon seandainya ada di kelas nanti ada anak-anak yang mungkin masih bakal mendengarnya, tolong lihat dulu mohon. Nah, sekarang keyakinan kelas, Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu berisi nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita bahasanya, kalau saya membahasakan pada anak-anak, saya tidak membahasakan nilai-nilai kebajikan. Tapi saya tulis nilai-nilai kebajikan, garing nilai-nilai kebajikan. Mungkin bahasa kebajikan itu menurut anak kita harus jauh gitu. Kebajikan mungkin seperti itu. Tapi kalau misalkan nilai kebaikan itu akan terbiasa kosakata itu di anak-anak. Misalkan apa? Menghormati, menghargai, kemudian kebersihan, keamanan. Jadi kalau misalkan kenapa tidak boleh mengambil atau meminjam barang teman tanpa izin? Nah, itu kan keamanan. Nanti nilai kebajikan apa yang mau ditanamkan? Seperti itu. Kemudian bisa berawal dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang diubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak perlu jauh-jauh, cukup yang sederhana dan bisa kondusif dan bisa dibuat dasar anak-anak melakukan sesuatu. Saya kemarin hari Jumat mempraktekkan membuat keyakinan kelas. Nanti kita praktek bersama-sama. Saya sudah menyiapkan kertas. Kita praktek bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Hari Jumat kemarin saya praktek anak-anak. Untuk jam ke-45 itu di Erdula di anaknya Budita. Biasanya jam terakhir anak-anak itu kabur, nggak mau pikir. Nah, di awal saya minta apa impian kelas kalian, kelas seperti apa yang kalian inginkan. Di situ anak-anak ada yang memilih kelas bersih. Untuk mewujudkan kelas bersih, apa yang harus kita lakukan? Kesepakatan apa yang harus kita lakukan? Atau peraturan apa yang kita lakukan? Pikir bekerja sesuai dengan bahasanya itu harus mengerjakan pikir. Oke. Selesai pelajaran selesai saya membuat keyakinan kelas. Waktu itu yang ikut ada 3 orang, sebenarnya 5, yang 2 itu tidak masuk, yang 3 ini masuk. Satu anak yang memang sering keluar dari awal memang tidak ada, itu keluar, langsung keluar, tidak selesai keluar. Tapi yang dia ini yang berbeda. Saya biasanya keluarnya itu bukan benar-benar dari dulu. Ternyata ada 2 anak yang terus ada yang nyeletuk, bu, tak usah bikin cilemu, boleh ya bu. Kemudian saya tidak memberikan aja, baru keyakinan kelasnya itu, kok sudah tidak mau begitu. Nah, jadi bukan hubungan, bukan perendahan diri kepada anak-anak, bukan berupa marah-marah yang kita lakukan kepada anak-anak, tapi cukup mengarahkan aja kepada keyakinan kelasnya yang sudah berbeda. Baru bicara keyakinan kelas kita kok sudah mau melanggar? Oh iya, akhirnya ada sebenarnya 1 anak yang saya pergi, terus yang kembali. Terus kemudian saya tanya, nah kalian pikir ini kadang anak-anak seperti ini bu, ngapa bu, kok pikir begini kan? Ya sering seperti itu ya.
Ketika dua orang ini itu saya tanya, tapi dia tidak sampai ngomong kayak gitu. Lin, apakah kamu melakukan pijat ini terpaksa? Padahal ada temanmu yang sudah kabur. Enggak Bu, saya tidak terpaksa. Alhamdulillah, berarti dia berbeda dengan efek dari pikir pada dua orang. Lanjutkan. Ini keyakinan kelas. Nah, ada anunya ya. Ini saya ngasih suara sebenarnya segitiga resolusi ini merupakan pendekatan dalam penyelesaian permasalahan. Mungkin usul kamu kemarin hari Jumat ketika Jailani ada kasus membawa minuman. Pernah kelas L12 L2. Nah, itu saya video mereka. Bapak Ibu memang iya, restitusi ini segitiga resolusi ini butuh waktu yang lama dan pelan seperti itu. Nggak bisa akhirnya sampai Pak Ari itu ditangani. Sampai Pak Ari itu ditangani. Kebetulan di kelasnya Jailani itu saya tidak masuk dan tidak menanamkan apa namanya tadi kelas, keyakinan kelas. Nah, saya belum menanamkan keyakinan kelas di kelas Jailani. Akhirnya Bu, bagaimana kalau tidak ada keyakinan kelas di kelas? Kita bisa mengembalikan kepada nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebaikan tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya awalnya bilang ke anak-anak seperti ini. Nah, setiap orang itu kan pengen jadi orang yang baik. Orang yang baik itu seperti apa sih? Dia ngomong. Terus kemudian apa yang kamu lakukan? Apakah sudah termasuk hal yang baik? Termasuk anak yang baik kalau misalkan seperti itu? Tidak. Jadi kita dengan bertanya-bertanya seperti itu memunculkan kesadaran diri. Tapi memang lama sekali prosesnya. Sampai mungkin Pak Ari tidak sepakat, akhirnya ditangani Pak Ari waktu itu. Lanjutkan. Nah, ada 3 tahapan resolusi. Yang pertama, belum saya hapus kata-katanya saya mohon maaf. Yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, pertanyaannya itu seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak-anak tidak ditanamkan untuk merasa bersalah dulu nih. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Maunya kamu itu seperti apa? Jadi kata-kata seperti itu ya yang disebut menstabilkan identitas. Terus kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan ada anak yang berkelahi karena dia itu dibully oleh temannya. Akhirnya saya mukul seperti itu. Itu kan hal yang wajar. Ketika kita itu dihina seperti itu, kita kemudian apa? Itu kan sebenarnya hal yang wajar. Manusia ini sekali ada penyebarannya. Jadi kata-kata kamu berhak merasa seperti itu menstabilkan identitasnya tadi. Lanjutkan. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi alhamdulillah kamu tidak saling memukul misalkan seperti itu. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Kamu pasti melakukan hal ini pasti punya alasannya. Itu termasuk validasi tindakan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan dia membela diri, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bukan untuk membenarkan kesalahan murid.
bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi tadi itu ketika saya bilang memanusiakan manusia, di sini bentuknya memanusiakan manusia. Pahami dulu kenapa siswa itu melakukan seperti itu. Lanjut lagi. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kata-katanya adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Tadi keyakinan kelas. Kemudian apa nilai-nilai hukum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas keluarga. Kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, baru dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi yang dimau itu ketika melakukan kesalahan, anak ini juga yang mencari solusi dari kesalahan. Itu tujuan dari segitiga resolusi. Ya, terima kasih dan tetap semangat Bapak Ibu. Untuk praktek selanjutnya kita akan membuat kepercayaan kelas atau keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Bu Siti tadi ada kalimat bahwa bedanya resolusi sama konsekuensi. Terus ada kata-kata peraturan itu adalah negatif gitu. Kalimatnya bisa kalimat positif, bisa kalimat negatif. Oh gitu. Jadi kalau bisa kalimat negatif itu kan ada mengandung kata jangan, kata tidak. Oh gitu. Kalau dia tidak atau jangan, kalau dilarang gitu sama kalimatnya negatif. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana kemudian memformulasikan tata tertib sekolah itu jika kemudian kalimat-kalimat dilarang atau gimana tentang tadi jangan itu kemudian diganti menjadi kalimat positif itu bagaimana? Karena ini kaitannya berarti kan dengan aturan sekolah. Kemudian menurut pengetahuan saya, ini profesor itu ya. Jadi hukum itu kan berisi perintah dan larangan, itu sudah pasti. Jadi isinya perintah dan larangan. Kalau larangan berarti jangan. Kemudian perintah itu berarti yang harus dilakukan. Kemudian kalau untuk membangun disiplin positif ini di sekolah, formulasinya seperti apa? Dan terkait reward tadi, satu lagi, reward itu kan tidak boleh karena tadi sudah ada alasannya kenapa, karena untuk tidak menimbulkan bagi yang tidak menerima reward itu kan menjadi kecewa. Ya betul. Tapi kemarin ketika saya PPG itu disarankan sama dosennya itu untuk memberi reward untuk memotivasi siswa. Tapi bisa jadi saya setuju dengan alasannya tadi, reward itu bukan kemudian alih-alih menjadi motivasi, bisa jadi pihak yang lain yang dapat reward itu menjadi kecewaan. Dan itu seperti pukulan besar atau malah membuat menumpuk kerendahan diri.
Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Sekolah atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab di sini. Terima kasih. Bu Husnul, habis ini kita akan mempraktekkan bagaimana mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi ini adalah PR kita karena kita akan melakukannya di kelas. Harapannya kami, harapan saya khususnya, ini ada efeknya pada panjenengan semua. Bukan hanya di sini duduk selesai keluar hilang. Saya berharap ini juga diterapkan di kelas panjenengan semua. Insyaallah. Nah, itu Husnul. Jadi kita praktek ya. Terus kemudian yang kedua, yang kedua apa bos? Reward. Kalau reward memang benar ketika reward itu dilakukan, kalau menurut saya bos, itu alasan juga kenapa rankingan sekarang itu juga tidak ada. Ya. Jadi ketika rankingan itu tidak ada, maksudnya maunya itu biar tidak ada atau penanaman rasa rendah diri kepada siswa yang kelasnya di akhir. Jangan salah, siswa yang ranking di akhir itu belum tentu tidak sukses. Jadi Corbusier itu katanya tidak naik kelas waktu di SD dan sekarang menjadi sukses seperti itu. Jadi rankingan itu sudah masuk kepada apa ya, penghargaan tadi. Iya, betul. Nah, mungkin kalau misalkan dosennya masih meminta seperti itu, itu sudah tergantung pribadinya. Mungkin sekarang ada kampus merdeka. Mungkin kampusnya belum kampus merdeka. Mungkin seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab. Husnul, ada lagi? Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Ya, saya tentang tadi kesepakatan di awal seperti yang masih diterapkan di kelas. Katanya ada satu poin yang saya ingin tanyakan mengenai kesepakatan boleh itu asalkan tidak dibawa. Nah, pernah ini terjadi di SMA. Ada salah satu guru membiarkan salah satu anak tidur dengan catatan tidak mengganggu temannya. Nah, itu menjadi apa namanya? Dia dipanggil secara pribadi dan malas. Nah, gara-gara tidak dia dan saya juga salah satu guru yang tidak setuju satu pun tidur jam saya. Kalau mau tidur keluar, jangan kelas. Itu kesepakatan tadi. Kalau sakit pulang karena itu sudah dokter, kalau itu aja. Nah, saya ingin Ibu Mbak, selama di ikut CGC ini ada hal-hal baru yang memperbolehkan kesepakatan. Terima kasih Bu. Sebenarnya ini bukan ilmu baru atau ilmu lama Bu. Ini kesempatan sebelum ada program CGP ini. Itu saya sudah karena itu ketika Pak Agus itu bilang, aku kan sudah melakukan ini. Itu saya mengaca pada diri saya sebenarnya Bu. Sejarahnya kenapa saya mengizinkan anak-anak itu tidur di kelas karena saya seperti itu. Saya suka sekali pelajaran fisika, tapi kebetulan gurunya kalau menerangkan itu nggak asik. Dan kok ya mulai dari kelas 10 sampai kelas 3 setiap kali pelajaran fisika itu di setelah pelajaran olahraga. Saya sempurna sekali pelajaran olahraga dan kalau olahraga saya lompat sampai besar. Karena itulah ketika pas pelajaran fisika saya tidur. Meskipun gurunya di depan, saya di kurung, dicubit, diapakan, tidur. Sampai sekarang pernah
dengan ada siswa, ada teman-teman saya yang saya menyaksikan, ada yang tidur, itu saya maklumi, berarti saya nggak asing. Itu adalah rapor diri saya. Ketika saya LPJ, ada dosen yang memang itu killer katanya, untuk sampai dulu saya lulus, tapi nggak bisa. Jangan lulus di depan ceramah sudah dilakukan. Karena itu juga karena saya selalu dulu gitu. Kenapa? Kalau itu di depan biasanya agak dimaafkan. Kalau turun-turun itu saja udah dimaafkan. Kalau itu di belakang, bisa di belakang, buruan itu biasanya kena alasan. Saya pas di depan guru fisika saya, meja saya sama meja dan kursi itu jadi satu waktu ditaruhkan dulu. Pernah ya lihat? Jadi satu. Itu siram saya dulu. Siram. Di sini guru fisikanya, saya di sini. Itu isu siram saya, benar. Dan saya yakin obat itu ada di. Karena itulah saya mengaca pada diri saya. Saya pikir anak-anak saya, murid saya, bisa jadi kayak saya juga. Kenapa saya mau melarang anak-anak ketika saya bisa seperti itu? Karena itulah saya di awal, saya bilang kepada anak-anak, tolong jangan samakan saya dengan guru yang lain. Ketika jam saya, kamu boleh tidur, belum tentu guru yang lain. Pak Agus juga cerita, kalau Pak Agus, kalau ada satu orang yang tidur, saya disuruh keluar, suruh cuci muka. Pokoknya pelajaran saya harus semuanya itu cemerlang, harus ada semua. Oke, nggak masalah. Itu adalah hak konsumen sebagai guru beliau. Tapi saya adalah pengalaman saya pribadi dan saya tidak mau anak saya diperlakukan seperti itu. Kebetulan saya itu orangnya kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada sebenarnya tentang keilmuan boleh atau tidak ada aturan atau boleh atau tidak khusus itu tergantung dari jalan dari guru masing-masing. Saya merasa setiap hal yang kita lakukan pasti punya alasan. Karena itulah kenapa saya melakukan memperbolehkan anak tidur. Saya punya alasan. Kenapa? Karena saya lakukan. Saya pribadi mengatakan. Jadi saya bayangkan ketika saya mengajar anak saya tidur, setelah saya ada yang tidur, berarti saya tidak asing. Berarti saya harus mengubah gaya saya dalam hidup. Jadi PR-nya bukan bagaimana anak itu biar baik, tapi PR-nya adalah bagaimana mengubah biar saya asik dan dicintai dan dinikmati oleh anak saya. Seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih yang terima kasih. Saya bukan mudahnya atau apa ya. Saya hanya berharap nanti setelah acara ini sepertinya SMKN 119 tidak ada poin pelanggaran. Sebagai itu karena ini yang sudah tertulis untuk poin-poin itu banyak sekali ya. Saya contohkan aja misalnya satu, tidak memasukkan seragam yang buat laki-laki ya. Kan banyak sekali. Itu kita tidak perlu memberi poin, tapi bertanya, kenapa sih Mas? Kenapa kok tidak masukkan? Berarti kalau benar dimarahin ya. Saya lebih pendek gini Bu. Saya lebih itu bagaimana nanti pernikahannya? Jadi, saya punya masalah di sini ini di luar zakat belanja kemarin hari baru Kamis. Ketika saya belajar, itu saya bertolak. Itu saya biarkan mungkin ada lebih makanan. Saya sabar di sini. Ya, saya sabar. Ketika si Nasir itu masuk membawa buku,
Saya tanya, Brok itu pas Brok itu pergi, Nasirnya masuk. Saya tanya, Nasir siapa tadi yang Brok? Nggak tahu, sana kan dari luar. Iya Bu, saya jalan sebentar, udah nggak lihat. Astagfirullahaladzim, gitu Bu ya. Kemudian pas itu ada yang digontrol lagi. Saya buka itu, saya dengan mata kepala saya sendiri, akhirnya saya tidak secara fisik, menghukum ya. Kenapa saya menghukum? Karena yang menghukum itu sesuai yang saya ajar. Ya, sesuai yang saya ajar. Saya marahi, tapi saya memukulnya enggak. Apa sih kesempatan untuk memukul? Karena di situ ada persediaan bapak yang di kelas itu. Dari kelas saya lagi kelas yang sebelah ada bapak tapi ya Masya Allah saya nggak akan memukul itu. Ya saya cuma memanfaatkan karena saya ada sedikit ya. Tapi setelah nanti setelah iman penjelasan saya akan mengajak kita bicara emang aku di antara dua ini yang tidak bisa baca bicara dan yang sampaikan maaf ya Bu saya sama duduk tapi kita saya dan semua tahu saya sudah pernah tanya saya dalam kondisi bagaimana kehidupannya di keluarga memang dia kurang perhatian orang tua ya karena dia ada tiga kakek neneknya saya agak paham itu. Tapi yang satu yang oleh orang yang tidak punya rasa bersalah tadi saya tanya kamu masih punya orang tua ya? Saya tanya gitu. Tapi cukup ya kasih saya itu cuma saya tanya sepintas saja. Ya, saya belum masuk ke berbagai lebih dalam. Tapi setelah ini nanti saya akan mencoba. Nah, itu kalau di sekolah khususnya. Kalau di luar, saya juga berharap lapas itu tidak akan penuh. Karena orang mencuri Anda bukan hukum, tapi dengan bagaimana sama mencuri Anda. Saya tidak dapat pekerjaan dengan saya pukul. Nah, itu memang harus memberi lapangan pekerjaan. Ya, orang jalan kenapa jalan? Saya tidak punya pekerjaan, saya belum istri saya mau melahirkan, dikasih solusi bukan hukuman ya. Ya, setuju ya, lapas akan berkurang isinya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu jalan ketemu petugas di jalan, bukan diantar dimasukkan lembaga sosial, tapi ditanya kenapa? Didatangi rumahnya berkali-kali, diberi modal. Kalau yang bisa menjalankan bagus, tapi kalau yang tidak bisa balik lagi ke jalan dengan kondisi pura-pura sekalinya apa dengan berbagai alasan. Nah, saya harap itu nanti budaya positif itu tidak hanya berlaku dari sekecil, tapi mungkin nasionalnya. Semoga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan. Ada pertanyaannya, mohon silakan ditanggapi sedikit. Terima kasih. Untuk yang terakhir, kali yang berbeda. Nanti apa ya? Rasanya terus sekali Bami. Saya tidak pernah kepikiran kemudian sampai melebar ke masyarakat seperti itu. Akhirnya mulai membayangkan seandainya hal ini ada diterapkan di masyarakat, bisa jadi luar biasa. Bu, saya sedikit cerita. Dega L2 pernah seperti ini pada saya. Bu, sekolah anak punya aturan, Bu. Kauleria. Oke. Terus nak apa nak? Yang seperti itu. Terus apa nak maunya nak? Ya kamu sama orang aja Bu. Katanya seperti itu. Terus kemudian saya bilang, tahu dong, ada loh sekolah yang tidak ada aturannya. Saya bilang gitu, sekolah yang tidak ada aturannya. Iya Bu,
seperti gaya manusia. Dulu ketika saya SMA itu tidak ada aturan yang kayak kita pakai poin-poin itu tidak ada. Nah, iya kamu masuk dulu. Iya benar. Cuma sekarang saya tanya sih, ketika contoh kecil saja, kalau kamu tidak ada gurunya, kamu bisa nggak tetap di kelas karena sungkan, karena malu, kalau keluyuran di luar, bisa nggak kira-kira seperti itu? Wah, itu berat. Ketika kamu sudah mulai seperti itu, dan ketika nilai-nilai seperti itu tertanam pada kamu, aturan itu sudah tidak dipakai. Aturan itu sudah tidak dipakai. Kalau misalkan kesadaran itu, keyakinan itu sudah tertanam dari kamu. Dan kebetulan teman-teman yang di situ dulu, ya kayak gitu. Masih ada kelas yang kosong, nggak ada gurunya. Nggak berarti ini di pintu tidak bisa. Malu suka karena itu nggak ada aturan-aturan yang seperti sekolah kita. Nah, itu pertanyaannya, kalau aturan dari sekolah kita masih ada aturan, berarti sesuatu masih belum gampang itu. Berarti yuk bagaimana caranya melakukan itu. Saya sempat seperti itu keadaannya. Kebetulan di JCB itu ngomong-ngomong bareng pada bilang begitu. Dan begitu ya makanya. Ada resolusi ya. Pelan tapi ayo pergi. Hal itu bukan yang tidak mungkin, tapi hal itu bisa kalau kita sudah mau memulainya. Terima kasih. Demikian presentasi saya untuk destinasi ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas kerjasamanya. Saya pribadi mohon maaf sekali apabila ada kesalahan, tentunya masih banyak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sharing di sini, saya bukan menggurui. Yuk kita sama-sama bergerak dan sama-sama berubah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Solibatul atas uraian materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga kita bisa mengerti manfaat yang sudah beliau sampaikan demi kebaikan kita dan kita bersama. Amin. Saya selaku moderator dan pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau minta kepada kalian, impian sekolah seperti apa yang kalian mau, dan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Kita kerucutkan untuk kalau sekolah mungkin besar ya, maunya sekolah seperti ini mungkin besar, tapi di lingkungan kelas ini dulu kelas seperti apa yang kalian mau, agar tujuannya apa? Biar belajarnya betul, biar belajarnya sikap betul, terlepas dari sarana dan prasarana, betul, sarana dan prasarana di kelas ini yang bikin kalian nyaman seperti apa, orangnya seperti apa, berbuat perbuatan seperti apa yang mau kalian inginkan kepada teman-teman atau kepada Bapak Ibu guru, biar kalian nyaman belajarnya, senang belajar. Sudah? Yuk, silakan ditempel di sini. Boleh. Nah, ini bukan masalah benar dan salah. Ini benar-benar mau menilai kamu maunya seperti apa.
Ya, boleh. Oke, kasih nama boleh. Jadi kasih nama juga boleh. Tidak apa-apa. Sudah? Sudah semua ya? Nah, sebentar. Dah. Saya lihat banyak yang menulis ada AC-nya, ada WiFi-nya. Nah, AC otomatis karena sekarang itu panas, ya enggak? Pertanyaannya sekarang, kamu tahu enggak kenapa kok hari-hari ini panas dibandingkan hari sebelumnya? Kemarin-kemarin. Pernah lihat? Pernah nonton di TV? Atau di HP berita? Kenapa nak? Air kering. Pemanasan global. Pemanasan global itu sudah lama sebenarnya. Apa nak? Kenapa nak? Era globalisasi. Nah, sekarang ini Asia atau khususnya Indonesia itu dilanda namanya El Nino. Namanya El Nino. El Nino itu angin yang membawa panas dan hawa yang membawa kekeringan. Ya. Enggak apa-apa. Sudah ya. Jadi memang sekarang itu, Bu, apakah efeknya itu ada hubungannya dengan global warming atau tadi apa? Pemanasan global? Ada efeknya, tapi memang kebetulan Asia itu dilanda namanya yang dinamakan El Nino. Ya, namanya El Nino. Jadi benar-benar panas. Malam pun juga panas, ya enggak? Ya. Ada AC, oke. Terus kemudian, nah, kelas dingin. Ada yang meminta kelasnya tenang. Saya tuliskan di sini aja. Yang satu bilang tenang, bersih. Oke, bersih. Tempat kelas yang bersih dan nyaman. Oke, rata-rata kebanyakan selain WiFi, kipas, AC, banyak yang mau kelasnya bersih dan rapi dan nyaman. Sekarang pertanyaannya, apakah kelas kita sudah bersih? Belum ya? Belum, itu Bu. Iya. Gak apa. Oke ya, berarti PR-nya adalah biar kelas bersih seperti apa? Ya enggak? Kan bukan hanya gini, saya pengen jadi guru atau saya pengen kerja di pabrik. Bukan hanya pengen tok kan, tapi kita harus berpikir bagaimana cara mendaftar di pabrik itu. Akhirnya tolong sekarang bertanya kepada diri kalian sendiri, apa yang bisa saya banggakan di dalam diri saya untuk biar saya sukses ke depannya. Ya, kalau misalkan gini, Bu, tan bapak ngarek becak, paling engkau yang becak ngarek dia Bu. Jangan pernah mendahului nasib, jangan pernah mendahului takdir Allah. Betul. Nah, dan Allah kan sudah bilang ya, tidak akan aku ubah suatu kaum kecuali kaum itu yang mengubahnya. Berarti makamnya kita, tugasnya kita adalah mengubah nasib kita, mengubah nasib keluarga kita. Dengan apa? Ya berusaha. Sekarang usahanya, kalau siswa apa usahanya? Belajar. Apa lagi?
Sopan, berarti akhlak ya. Sopan santun. Terus apa lagi nak? Apa lagi? Ada belajar, sopan. Terus apa lagi nak? Apa modal kita? Beribadah, iya. Terus apa lagi? Apa yang mau kamu gali? Attitude maksudnya. Attitude itu ilmu. Ilmu itu belajar ya. Belajar, sopan santun. Terus kemudian apa tadi? Beribadah. Terus apa lagi? Disiplin. Oke. Nah, yang kalian sebutkan barusan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada belajar atau rajin, ya kan ya? Belajar itu yang rajin. Terus beribadah. Terus disiplin. Apa tadi? Sopan, santun. Apa lagi? Apa lagi nak? Ya, attitude itu akhlak. Apa lagi nak? Nah, contohnya kalau ada gurunya di depan, kamu keluar tanpa izin, itu berarti apa itu? Tidak sopan atau apa itu? Tidak menghargai. Berarti yang mau nilai kebajikannya apa? Menghargai. Saling menghargai. Kata lainnya menghargai? Menghormati. Ya, menghormati. Nah, dari kelas impian ini ada bersih. Nah, sekarang tadi bersih, biar bersih itu berarti butuh apa? Itu alatnya. Karakternya butuh apa? Nilai kebajikan apa yang dibutuhkan biar kelasmu bersih? Menerapkan. Ada tiket? Seandainya tiket jalan, kira-kira kelasnya bersih nggak? Berarti kalau sudah ada tiket, berarti apa yang dibutuhkan? Bertanggung jawab. Iya, betul. Bertanggung jawab. Dah. Sekarang saya pengen kelas kalian kan sudah ada kelas impian, ada tenang, bersih, nyaman. Nah, kesepakatan kalau peraturan kayaknya agak tidak enak. Kesepakatan kita atau kesepakatan kelas kita biar bersih, tenang, nyaman, dan ada nilai-nilai kebajikan yang tadi kita lakukan. Kira-kira apa kesepakatannya? Kesepakatannya gimana? Kira-kira memperingati apa? Memperingatkan yang tiket. Berarti apa kesepakatan kelas? Berarti tiketnya harus melaksanakan tiket ya. Tiket kelas. Terus apa lagi? Apa lagi? Itu untuk yang bersih. Belajar. Betul. Tidak merusak fasilitas sekolah atau kelas. Terus apa lagi? Ya, attitude itu gimana? Attitude itu gimana? Apa nak? Apa? Sopan santun. Nah, maksudnya sopan santun gimana? Kesepakatan kelas. Berarti harus betul menghargai guru yang sedang mengajar. Terus yang keempat, apa lagi? Kalau beribadah
Nilai kebajikan beribadah yang dimau? Waktunya sudah. Apa berarti itu? Beribadah tepat waktu. Beribadah tepat waktu. Beribadah tepat waktu. Nah, ini kesepakatan kita loh ya. Ini kesepakatan kita loh ya. Jadi ketika bilang beribadah tepat waktu, pertanyaannya adalah apakah subuh tadi beribadah? Ya, sama-sama berusaha, tapi kalau usahanya, Bu saya mau beribadah Bu, cuma tidur saya jam 3 Bu, subuhnya kan jam 4 sekarang, akhirnya bablas Bu, bangunnya baru jam 6. Baru jam 6 itu sudah, jam 5 itu sudah puadan kalau sekarang, ya enggak? Kok nggak jawab, nggak bangun subuh berarti. Ya sudah. Beribadah tepat waktu. Terus apa lagi? Dengan teman. Sekarang kan musimnya apa sekarang? Betul. Sekarang musimnya bullying terhadap teman. Pernah ya ngeliat ya? Tapi saya benar-benar bangga kepada kalian. Tepuk tangan untuk kalian dulu. Saya bilang seperti ini. Kepada teman-teman saya. Saya bilang, mungkin di bidang akhlak atau sopan santun anak saya kurang. Saya bilang gitu, anak saya kurang. Tapi saya berani jamin anak-anak saya itu tidak pernah membuli kepada temannya, kecuali memang maksudnya guyonan. Kalau bullying itu kan terus menerus dan akhirnya si orang yang dibully itu kan merasa tidak nyaman, tertekan, akhirnya sampai mau mengundurkan diri dari sekolah, ya enggak? Nah, ada kakak kelas kalian, Nun Sewu, fisiknya cacat, dan anak satu kelas itu, saya takut awalnya, takut anak itu dibully sama teman-temannya, karena fisiknya cacat. Subhanallah, anak-anak itu, teman-temannya itu tidak ada yang membully. Saya tanya kepada anaknya yang cacat itu, Le, kamu dibully enggak sama teman-teman? Enggak Bu, enggak dibully Bu. Terus kemudian saya tanya kepada teman-temannya yang lumayan bukan dekat, yang lumayan agak sedikit meler, sedikit aktif seperti itu. Le, kamu pernah membuli temanmu? Enggak Bu, saya gejek, tapi kalau masalah fisik saya tidak pernah ngomong seperti itu Bu. Senang saya benar-benar bangga kepada anak SMKN 1 Sumberasi itu, saya bangga sekali. Tidak ada ceritanya selama saya mengajar sampai detik ini, tidak ada ceritanya anak-anak ya, mungkin gejek itu biasa. Contoh Mas Wahyu lewat, apa kayak gitu-gitu. Tapi hati-hati loh ya. Kalau Mas Wahyu merasa tidak nyaman, itu berarti sudah salah satu bentuk bullying. Nah, jadi ada yang lebih nemen dari Mas Wahyu dulu, tapi teman-temannya itu semuanya ngerangkul, nggak ada membeda-bedakan. Terus kesepakatannya apa lagi? Beribadah tepat waktu, apa lagi? Tadi bullying, tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kita, kesepakatan kelas, cukup 5 saja. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Tak yakin berarti. Apa Bu keyakinan kelas itu Bu? Keyakinan kelas itu kesepakatan yang kalimatnya positif. Yang kalimatnya positif. Bu, kalau sudah positif, ya tidak apa-apa, itu aja. Yang nomor 1, harus melaksanakan piket. Ini kan sudah positif ya? Ya. Kalau tidak, itu berarti kalau ada kata tidak, ada kata jangan, itu berarti negatif. Kita ubah nanti ke positif. Ini sudah positif. Harus melaksanakan piket
kelas. Sepakat? Alhamdulillah. Keyakinan pertama, harus melaksanakan piket. Apalagi yang kedua, tidak merusak fasilitas. Bahasa positifnya apa? Menjaga fasilitas sekolah. Betul. Menjaga fasilitas sekolah. Apa nak fasilitas itu nak? Bangku, apa lagi? Meja, apa lagi? Punya sekolah, papan, kipas, CCTV, salon, cikra, kaca pintu. Kata Jokowi, sekolah, salon, sudah, ya betul. Nah, yang ketiga, menghargai guru yang sedang mengajar. Ini sudah positif? Sudah. Berarti saya tulis. Ini kesepakatan kita loh ya. Ini keyakinan kita dan harus kita sama-sama dilakukan. Menghargai. Yang keempat apa nih? Beribadah tepat waktu. Positif ya? Beribadah tepat waktu. Nah, yang kelima nih, tidak membuli teman. Kalimat positifnya apa? Menyayangi sesama. Aku loh sayang kamu. Berarti keyakinan kita sepakati ini ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sepakat bahwa keyakinan kelas kita ada 5 dan tertera seperti ini. Tepuk tangan untuk kita. Sah berarti. Ya. Ada yang masih kosong nih. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Oke. Maksudnya gini. Keyakinan kelas harus melaksanakan piket kelas. Kalau kita melaksanakan piket kelas, tampaknya seperti apa? Kelihatannya deh. Betul. Bersih. Kalau tidak tampak seperti apa berarti? Tidak tampak seperti kotor. Terus apa lagi? Kotor itu gimana kotor? Betul. Kotor. Sampah berserakan. Selain sampah apa aja sampahnya? Plastik, apa lagi? Kertas, apa lagi? Debu atau tanah? Ya. Botol, apa nak? Betul. Nasi berserakan kemana-mana. Ya. Di dalamnya sampah juga ya. Paham berarti ya? Oke. Yang kedua, menjaga fasilitas sekolah. Berarti kalau menjaga fasilitas sekolah, tampaknya sudah apa? Kelihatannya sudah apa? Barangnya rapi. Barang bagus. Oh, kecil, sorry. Barang tetap rapi, bagus. Ya. Terus tidak tampak seperti
Barangnya harusnya rusak, ya. Barang rusak. Rusak. Oke. Yang nomor 3, menghargai guru yang sedang mengajar. Tampaknya kalau kalian menghargai guru yang sedang mengajar gimana? Kelihatannya. Mendengarkan. Apalagi? Menyimak. Mengajari memperhatikan. Memperhatikan. Tidak main HP. Apa itu? Tidak main HP. Betul. Tidak main HP di saat guru sedang mengajar. Betul. Berarti ya, tidak tampak seperti yang main HP ya. Main HP. Terus apa lagi? Kalau menghargai guru apa lagi? Mendengarkan apa lagi? Tidak tidur di dalam kelas. Tidak tidur itu berarti di sini ya. Tidur di kelas. Berarti kalau tidur di kelas tidak menghargai guru yang sedang mengajar. Sudah ada ya, sudah terlaksana ya. Apa lagi? Menyimak. Nah, oke. Atau memperhatikan guru. Oke, siap. Yang nomor 4 sekarang, beribadah tepat waktu. Orang yang beribadah itu tampaknya tidak. Tampaknya, kelihatannya orang yang beribadah itu kelihatan gimana? Wajah bersinar. Terus apa lagi? Nanti ada yang tersinggung. Kalau kulitnya kayak Bu Siti, wajahnya gelap, ojo-ojo itu tidak sholat. Nanti gitu kamu. Kan memang karena kulitnya aja yang gelap. Yang ngerasa aja. Terus apa lagi nak? Kalau orang yang beribadah tepat waktu, biasanya kalau orang yang rajin beribadah, kelihatannya lebih apa? Alim. Kelihatan alim. Terus apa lagi? Sopan. Apa lagi? Tenang pembawaannya. Biasanya kalau orang yang beribadah itu tenang, tidak gerusa-gerusu ya. Tenang. Nah, tidak tampak seperti meler. Apa lagi? Dan lain-lain. Tidak sopan. Oke. Terus yang nomor 5, menyayangi sesama. Tidak menyakiti teman. Tidak menyakiti teman. Terus apa lagi biasanya? Punya banyak teman dimanapun. Ya, banyak teman. Ya, boleh. Berarti yang kelima apa? Yang tidak tampak seperti menyakiti teman. Betul. Menyakiti itu gimana maksudnya? Ya, menyakiti itu dengan cara memukul. Kan bukan hanya fisik ya, bukan hanya fisik. Apa lagi kalau ngomong? Menyiksa itu kan fisik. Terus apa lagi kalau bahasa ngomong? Berucap keras. Meso. Terus apa lagi? Meso. Meso itu ngocak-ngocakin. Ya, terus apa lagi? Selain ngocak-ngocakin, ciri-cirinya kalau membuli. Apa nak? Apa? Nah, orang tua juga hati-hati ya, itu juga boleh ya. Jadi menghina orang tua. Jadi bukan hanya menghina fisik diri atau kepribadian diri, juga menghina orang tuanya, termasuk salah satu bullying. Ya. Terima kasih banyak, waktu saya sudah habis. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti keyakinan
kelas ini kita tempel bersama-sama di sini karena itu adalah janji kita. Saya doakan, nah kalian yang mau kemarin kan sudah ya? Kemarin sudah P5 ya? Nah maksudnya P5 itu sebenarnya ini loh nak, di sini loh nak. Kami mau menanamkan kepada kalian nilai-nilai kebajikan. Satu, kerjasama dengan teman. Ada kan orang yang gini, apa candaan lah, kelompokan lah, bela sinerjaki lah, ya enggak? Ada ya? Itu berarti kerjasama ya dengan teman. Terus waktu pas dikasih tugas mewawancarai keluar, tak usah ngumpul lagi aja lah. General lah, tak usah aja lah. Ada yang seperti itu? Berarti itu apa? Tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati guru. Jadi keseluruhan selama berapa minggu itu? 2 minggu kami itu mau menanamkan ini loh nak, nilai kebajikan. Karena apa? Ketika kalian nanti terjun di masyarakat, kalian mau bekerja, bukan hanya nilai yang dilihat, tapi sopan santun, cara ngomong, cara menghargai orang lain. Hati-hati ya, tolong dipegang dan tolong dilaksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.